Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Dwi Sulastri dengan NIM 2024-050103049. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 8 sampai kelompok 14 dengan judul Just in Time sampai analisis biaya pemasaran. Langsung saja. Di pertama itu ada definisi just in time, yaitu adalah sistem manajemen produksi dan persediaan yang memproduksi barang hanya saat dibutuhkan dalam jumlah dan waktu yang tepat, berlandaskan filosofi zero waste. Selanjutnya itu ada komitmen manajemen, yaitu penerapan just in time membutuhkan komitmen penuh manajemen puncak karena merupakan perubahan budaya organisasi secara menyeluruh. Syarat pendukung lainnya itu adalah hubungan jangka panjang dengan pemasok terpilih, tata letak pabrik efisien, pengurangan waktu stop, karyawan multi-skill, dan pengendalian kualitas total. Selanjutnya itu ada keunggulan dan kelemahan just in time. Yang pertama itu keunggulan. Just in time mengurangi baik biaya penyimpanan dan persediaan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Lead time dan siklus produksi menjadi lebih singkat karena tidak ada penumpukan stok yang harus diproses. Produktivitas dan fleksibilitas produksi meningkat sehingga perusahaan lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Kelemahannya just in time itu sistem ini sangat rentan terhadap gangguan pasokan seperti bencana alam atau masalah dari pihak pemasok. Penerapannya membutuhkan investasi awal yang besar untuk pelatihan karyawan dan perubahan infrastruktur. Just in time sulit diterapkan pada lingkungan dengan permintaan yang sangat fluktuatif dan mengurangi fleksibilitas dalam memilih pemasok alternatif. Selanjutnya itu pengertian material controlling, yaitu fungsi manajemen yang mengelola seluruh siklus material dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi agar tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai standar kualitas. Yaitu fungsi pengendalian TERI. Istilah controlling merujuk pada fungsi keempat manajemen, yaitu penentuan standar, pengukuran kinerja, dan tindakan perbaikan. Tujuan utama itu kelancaran proses produksi, efisien biaya operasional, standar kualitas produk akhir, serta koreksi penyimpangan. Ruang lingkup mencakup 3 fase, yaitu yang pertama itu pengadaan atau pemilihan pemasok, penyimpanan atau pengaturan gudang, dan distribusi ke lini produksi. Selanjutnya itu ada metode material controlling. Yang pertama itu ada analisis ABC, mengklasifikasikan material ke kategori A, yaitu 20% barang dan 80% biaya. B dan C berdasarkan nilai investasi persediaan. Lanjut ada EOQ, yaitu menentukan jumlah pesanan paling ekonomis dengan mempertimbangkan safety stock dan reorder point. Selanjutnya ada MRP, yaitu mengintegrasikan jadwal produksi, bill of material, dan status persediaan untuk rencana pengadaan yang akurat. Tantangannya itu ketidakkepastian permintaan dan pasokan, pencatatan manual, biaya persediaan tinggi, dan koordinasi lintas departemen yang kurang optimal. Lanjut di pengertian labor controlling, yaitu proses pengendalian tenaga kerja agar seluruh aktivitas kerja berjalan sesuai standar, target, dan tujuan organisasi. Controlling juga mencakup pengendalian terhadap penggunaan tenaga kerja, produktivitas, kualitas pekerjaan, dan biaya tenaga kerja. Tujuannya itu memastikan tenaga kerja memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ada 4 fungsi utama, yaitu pengawasan, evaluasi, koreksi, dan pengembangan. Selanjutnya ada 5 tahap proses, yaitu ada penetapan standar kerja, pengukuran kinerja, dan perbandingan hasil, analisis penyimpangan, dan tindakan perbaikan.
Manfaat utamanya itu meningkatkan produktivitas, pengendalian biaya tenaga kerja, dan memperbaiki disiplin karyawan. Manfaat selanjutnya itu menjamin kualitas pekerjaan sesuai standar serta membantu pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya ada factory overhead controlling, yaitu proses perencanaan, pemantauan, dan pengendalian seluruh biaya produksi tidak langsung di luar bahan baku dan tenaga kerja langsung. Definisi sederhananya itu mengatur dan mengawasi biaya tidak langsung pabrik agar tidak bocor, tidak boros, dan sesuai anggaran. Peran strategisnya itu menjadi fondasi krusial kesehatan finansial perusahaan manufaktur karena biaya seperti utilitas dan penyusutan mesin rentan membengkak jika tidak diawasi ketat. Manfaat pengawasan konsisten yaitu membantu mendeteksi penyimpangan anggaran sejak dini dan mengoptimalkan efisiensi energi produksi. Selanjutnya itu klasifikasi. Ada yang pertama itu berdasarkan sifat. Bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung atau mandor EKC, dan overhead lainnya seperti depresiasi mesin dan asuransi pabrik. Selanjutnya itu berdasarkan volume. Overhead tetap atau sewa gedung, variabel atau listrik mesin, dan semi variabel atau biaya dasar dan tambahan pemakaian. Selanjutnya itu berdasarkan departemen, yaitu overhead departemen memproduksi atau perakitan finishing, dan departemen jasa pemeliharaan kantin dan klinik. Dampaknya, jika tidak dikendalikan, maka biaya produksi keseluruhan naik, biaya per unit meningkat, dan stabilitas produksi terganggu. Yaitu ada departementalisasi overhead pabrik. Pengertiannya itu proses pengumpulan, penggolongan, dan pembebanan biaya overhead berdasarkan departemen agar tarif overhead lebih akurat. Tujuan utamanya itu memudahkan pengendalian biaya dan meningkatkan ketepatan perhitungan harga pokok produk di setiap departemen. Seperti departemen produksi, yaitu mengelola langsung bahan baku menjadi barang jadi. Departemen pencampuran, perakitan, dan finishing. Lanjut ada departemen jasa, yaitu mendukung kegiatan produksi seperti pemeliharaan, listrik, gudang, dan administrasi pabrik. Selanjutnya ada prosedur alokasi. Dasar alokasi yang pertama itu bahan penolong, lalu TK tidak langsung, dan listrik atau air dialokasikan berdasarkan luas rantai, jam mesin, jumlah tenaga kerja, dan nilai aktiva tetap. Selanjutnya ada metode langsung, membebankan biaya departemen jasa langsung ke departemen produksi tanpa memperhitungkan pemakaian antar departemen jasa. Selanjutnya ada metode bertahap, mendistribusikan biaya secara berurutan antara departemen jasa sebelum dibebankan ke departemen produksi. Selanjutnya ada metode timbal balik, yaitu model timbal balik, yaitu memperhitungkan hubungan saling memberi jasa antar departemen jasa secara simultan. Biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka sebagai gambaran biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam kondisi operasi normal dan efisien. Seperti bahan baku yang ditetapkan dari standar kuantitas, jumlah bahan yang seharusnya digunakan, dan standar harga, yaitu harga yang diharapkan dibayar per unit. Lalu ada tenaga kerja, terdiri dari standar jam kerja atau dari time and motion study, dan standar tarif upah, yaitu mengacu perjanjian kerja dan upah minimum. Lanjut, analisis varian dan biaya standar. Yang pertama itu ada varian baku, dipisahkan menjadi varian harga atau tanggung jawab departemen pembelian, dan varian kuantitas atau tanggung jawab departemen produksi. Selanjutnya ada varian tenaga kerja, yaitu varian tenaga kerja langsung total mencerminkan selisih biaya aktual dan dengan standar
dipecah menjadi dua komponen pengendalian. Selanjutnya itu ada varian overhead pabrik, dibagi menjadi varian pengeluaran, kesesuaian dan dengan anggaran, dan varian volume, pemanfaatan kapasitas produksi. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya sebagai alat pengendalian biaya efektif. Kelemahannya membutuhkan biaya dan waktu besar untuk menyusun serta memperbarui standar secara berkala. Selanjutnya itu di bab terakhir, yaitu analisis biaya pemasaran. Pengertian biaya pemasaran yaitu mencakup seluruh biaya sejak produk selesai diproduksi dan disimpan di gudang hingga berubah kembali menjadi uang tunai. Selanjutnya ada order getting cost, yaitu biaya untuk memperoleh pesanan seperti gaji wiraniaga, komisi penjualan, dan advertensi dan promosi. Itu ada karakteristik. Yang pertama itu ada bervariasi, yaitu jumlah berbeda antara perusahaan karena kegiatan pemasaran bervariasi, berbeda dengan biaya produksi yang relatif seragam. Yang kedua itu dinamis, sebenarnya itu ada dinamis, yaitu berubah mengikuti kondisi pasar dan berhadapan langsung dengan konsumen yang tak dapat dikendalikan perusahaan. Selanjutnya ada joint cost, yaitu mengandung biaya tidak langsung dan biaya persamaan yang lebih sulit dipecah dibandingkan biaya produksi. Dan cara menganalisisnya itu dianalisis menurut jenis biaya, menurut fungsi distribusi, dan menurut cara penerapan usaha pemasaran. Baik, itu dia materi yang sudah saya jelaskan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.